Halo sahabat calon pegawai, kali ini calon pegawai akan mengupas tuntas film India yang berjudul Singham 3. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang lalu dan film ini dibintangi oleh Surya Siva Kumar sebagai Durai Singham, Anushka Shetty sebagai Kavya dan Shruti Hassan sebagai Vidya. Film ini menceritakan tentang seorang polisi dari Tamil Nadu yang mengungkap kasus pembunuhan terhadap komisaris polisi bernama Rama Krishnan. Seperti apakah ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, intronya dulu. Di awal video kita akan diperlihatkan para menteri yang sedang berdebat untuk menentukan siapakah polisi yang dapat mengungkap kasus pembunuhan terhadap komisaris polisi yang bernama Rama Krishnan. Rama Krishnan dibunuh di wilayah Andhra Pradesh dan sudah lama belum terungkap motif pembunuhan tersebut. Kemudian Menteri Dalam Negeri yang bernama Ramanathan mengusulkan seorang polisi dari Tamil Nadu yang bernama Durai Singham untuk menemukan siapa pembunuh komisaris Rama Krishnan. Durai Singham. Kedatangan Durai Singham ke kota Andhra Pradesh tidak disukai oleh para penjahat, lalu menyerang Durai Singham setelah turun dari kereta api, dan aksi heroik Singham pun tak terelakkan sehingga menarik perhatian Vidya. Vidya kagum dengan aksi heroik Singham. Kemudian Vidya berniat untuk meminta tanda tangan Singham, tapi Singham tidak meladeninya. Namun Vidya tidak menyerah dan menghampiri Singham ke kantornya, dan Singham pun memberi tanda tangannya kepada Vidya. Kemudian Singham bertanya kepada anak buahnya, siapa orang yang bernama Bimli Silva. Anak buahnya mengatakan bahwa Silva adalah anak buah Reddy. Reddy adalah seorang berpengaruh dan pengusaha di kota Andhra Pradesh. Andhra Pradesh dan pelabuhan di bawah kekuasaannya. Dia juga seorang penjahat. Tanpa persetujuan Reddy, kontainer dari berbagai negara tidak bisa keluar masuk ke Andhra Pradesh. Siapa yang menentang Reddy akan dihajar, bahkan dibunuh. Reddy menampar anak buahnya yang telah menyerang Singham karena Reddy tidak mau berurusan dengan polisi. Scene berpindah. Vital Prasad. Vital Prasad adalah orang terkaya di India dan dia menetap di Sydney, Australia. Ayahnya bernama Ram Prasad yang seorang menteri penerbangan. Vital Prasad orangnya temperamen. Dia tidak bisa kompromi dengan orang yang tidak mematuhinya. Di kantor polisi, Singham bertemu dengan anak buahnya yang bernama Viram. Viram berasal dari Tuticorin. Lalu Viram menanyakan tentang istri Singham dan Singham pun mengatakan bahwa dia telah bercerai dengan istrinya, yaitu Kavya. Keesokan harinya, Vidya mendatangi Singham di kantornya. Dia mengatakan bahwa dia salut dan ingin berteman dengan Singham karena Vidya tahu bahwa Singham telah bercerai dan punya kesempatan untuk dekat dengan Singham. Mendengar itu, Singham kemudian menyuruhnya untuk keluar. Setelah Vidya pergi, lalu Kavya datang ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan di kantor tempat Kavya bekerja. Namun Singham meminta anak buahnya yang menangani kasus itu. Kemudian di saat Singham pergi ke sebuah mall untuk menyelidiki sebuah kasus, anak buah Reddy menculik seseorang yang bernama Abi. Abi adalah anak dari seorang yang telah menyita dan menahan kontainer milik Reddy. Anak buah Reddy meminta agar membebaskan kontainer yang dia sita. Kalau tidak, maka istrinya akan dilecehkan. Melihat itu semua, kemudian Singham menghajar anak buah Reddy hingga babak belur. போலீஸ் மேல கை வச்சு
Singgam meminta agar 4 kontainer yang mereka sita dilepas karena melepaskan 4 kontainer akan mendapatkan 400 kontainer pada waktu yang tepat. Keesokan harinya Reddy ke kantor polisi dan meminta Singgam menemuinya di luar kantor karena Reddy enggan memasuki kantor polisi. Namun Singgam tidak menuruti kemauan Reddy karena Singgam tidak mau diatur-atur oleh siapapun termasuk Reddy. Kemudian Singgam menelpon Reddy dan berkata bahwa Singgam akan menemui Reddy di rumahnya dan akan memberikan 2 hal yang tak akan dilupakan Reddy dalam hidupnya. Di tempat lain, Singgam terus memeriksa kasus terbunuhnya Komisaris Ramakrishnan dan di situ juga ada Vidya yang terus-menerus mengejar Singgam. Tiba-tiba Singgam mendapat telepon dari Kavya. Dia meminta Singgam untuk menemuinya di kamar nomor 604 dan melepaskan rindu di sana. Setelah Singgam hendak keluar dari kamar itu, tiba-tiba anak buahnya yang bernama Subu datang. Lantas Subu bertanya tentang wanita tersebut. Kemudian Singgam menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah istrinya yang baru saja dia nikahi. Setelah menikahinya, Singgam diberi tugas oleh menteri untuk menangani kasus kematian komisaris polisi. Alasan Singgam mengaku bercerai karena takut akan keselamatan istrinya. Kemudian Singgam mendatangi rumah Komisaris Ramakrishnan dan bertanya kepada istrinya tentang Ramakrishnan. Istrinya berkata bahwa suaminya ditelepon oleh seseorang yang bernama Krishna Raj. Suaminya berkata bahwa dia akan segera pulang, namun dia tidak pulang-pulang. Singgam mengatakan bahwa yang menelpon bukan Krishna Raj. Mendengar hal itu, istri Ramakrishnan marah dan meminta Singgam untuk pergi dari rumahnya. Kemudian Singgam meminta bantuan seorang tahanan hacker yang pandai IT dan melacak siapa saja yang menelpon almarhum Komisaris Ramakrishnan. Kemudian sang hacker menemukan nomor yang dicurigai ada keterlibatan dalam pembunuhan komisaris, yaitu Selva. Singgam lantas pergi ke rumah Selva dan di sana Singgam menemukan senjata dan koper berisi uang Australia. Namun Singgam tidak menangkap Selva karena Singgam punya cara tersendiri untuk menangkapnya. Perusahaan tabloid bernama Andhra Today menulis artikel yang menyudutkan Singgam bahwa Singgam adalah polisi korup yang menerima suap dari bos mafia bernama Reddy. Menurut tabloid itu juga Singgam mempunyai simpanan yang berada di kamar 406. Penulis tabloid itu menggunakan nama Agni yang tak lain adalah Vidya. Ternyata Vidya selama ini menyamar untuk menggali keburukan Singgam. Namun Singgam tidak mengetahui siapa sebenarnya Agni itu. Singgam kemudian menemui Menteri Dalam Negeri dan meyakinkan mereka bahwa dirinya tidak bersalah. Dia juga berjanji akan segera menangkap para penjahat yang terlibat dalam pembunuhan Komisaris Ramakrishnan. Kemudian Singgam menemui Malaya yang merupakan sopir pribadi polisi Krishna Raj. Menurut kesaksian Malaya, Komisaris Ramakrishnan dibunuh dengan sadis oleh Reddy. Malaya tidak bisa membuka mulut karena takut keluarganya akan menjadi sasaran Reddy. Singgam geram dan marah lalu mengumpulkan semua anak buahnya untuk membersihkan para penjahat di kota itu. Singgam juga menangkap polisi yang bernama Krishna Raj karena diduga menjadi antek Reddy, juga mendatangi Selva dan menembak Selva hingga tewas. Kemudian Singgam mendatangi kantor tabloid Andhra Today dan memeriksa siapa Agni sebenarnya. Namun setelah diperiksa, Agni adalah Vidya yang selama ini menyamar sebagai pelajar IPS. Singgam memarahi Vidya karena telah memfitnahnya di tabloid itu. Vidya juga dianggap telah mengganggu polisi dari melakukan tugasnya, dan Vidya pun ditangkap. Vidya harus membayar denda dan Vidya pun dibebaskan. Keesokan harinya, Vidya mendatangi Singgam di kantornya dan mengatakan I love you kepada Singgam. Vidya senang karena sudah mengungkapkan isi hatinya kepada Singgam, walaupun Singgam menolaknya. Singgam kemudian memeriksa sebuah video rekaman CCTV saat orang-orang hadir melayat komisaris. Ia menemukan orang yang dulu pernah ke kantor polisi. Setelah ditelusuri, dia adalah kepala sekolah. Dia mengatakan bahwa anak buah Reddy membakar sampah di tempat yang tak jauh dari sekolahnya, sehingga asap dari sampah itu menyebabkan 32 muridnya tewas.
பொல்யூஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களும் வந்தாங்க. Lalu kepala sekolah itu melaporkan itu semua kepada Komisaris Polisi Rama Krishnan. Komisaris berjanji akan melakukan investigasi kasus tersebut, namun komisaris dibunuh hingga tewas. Kepala sekolah sebenarnya pernah ingin melaporkan juga kepada Singgam, namun dia membatalkan niatnya karena mengira Singgam adalah antek dari Reddy. Kemudian Singgam mendatangi tempat sampah itu dan menggalinya. Di sana dia menemukan sampah elektronik dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Limbah-limbah tersebut berlabel Australia. Singgam paham bahwa komisaris dibunuh karena ingin mengungkap kasus itu. Dan menurut Singgam, Reddy bekerja sama dengan seseorang yang berpengaruh di Australia terkait limbah-limbah Australia itu. Singgam penasaran dengan kontainer milik Reddy dan ingin memeriksanya. Singgam memeriksa isi kontainer itu dan menemukan sampah elektronik dan limbah rumah sakit dari Australia. Setelah Singgam selesai memeriksa kontainer itu, tiba-tiba anak buah Reddy menyerang Singgam. Namun Singgam berhasil menanganinya dengan mudah. Di sisi lain, anak buah Reddy yang bernama Raffi juga mengincar kepala sekolah untuk dibunuh. Kepala sekolah tersebut menelpon Singgam, namun sebelum Singgam datang, kepala sekolah itu terbunuh hingga tewas. Singgam marah dengan kejadian itu. Di sela-sela kemarahannya, Singgam mendapatkan telepon dari Vital Prakas. Dia mengancam kalau Singgam menggali lebih lanjut kasus sampah dan obat-obatan yang ada di kontainer itu, maka Vital akan menggalikan kuburan atas Singgam dan keluarganya. Singgam semakin marah dan ingin menangkap pembunuh kepala sekolah itu. Anak buah Singgam memberitahu Singgam bahwa yang membunuh kepala sekolah adalah Raffi, anak buah Reddy. Singgam berkata, setelah menangkap Raffi, Singgam akan menangkap Reddy setelah Raffi bersaksi bahwa Reddy adalah dalang dari pembunuhan itu. Singgam kemudian mendatangi Raffi, namun sebelum Singgam datang, Reddy menelpon Raffi agar hati-hati, karena Singgam akan melakukan penangkapan terhadap dirinya. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi, lalu tertangkaplah Raffi. Sir, nothing to worry. Please carry on, sir. Singgam mendatangi kediaman Reddy dan di sana Singgam menemukan pistol yang dibuat Reddy untuk menembak komisaris. Reddy pun akhirnya ditangkap. Komisioner Ramakrishna அவர்களின் கொலை வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக. Kemudian Singgam mendatangi Menteri Dalam Negeri dan memberitahu bahwa dia akan pergi ke Australia. Dia penasaran dengan Vital karena Vital pernah menelpon Singgam. Vital menghina Singgam dan mengancam keluarga Singgam. Singgam kemudian berangkat ke Australia dengan Kavya. Di sana mereka disambut oleh teman Kavya yang bernama Pusparaj. Pusparaj yang menjadi penunjuk jalan saat Singgam berada di sana. Singgam kemudian mendatangi perusahaan yang mengekspor sampah elektronik dan obat-obatan. Dia sampai di perusahaan Vital Steel dan meminta koneksi internet perusahaan tersebut kepada resepsionis, dan setelah terkoneksi pada jaringan perusahaan Vital Steel, Singgam menghubungi temannya dan temannya mampu meretas data perusahaan Vital. Singgam lalu mengunduh data-data yang ada di perusahaan itu. Tak lama setelah itu, kemudian Singgam mendatangi kantor Vital dan bertatapan muka langsung dengan Vital. Singgam menunjukkan kepada Vital bahwa dirinya juga pengusaha sukses di kota Tuticorin. Singgam adalah pewaris tunggal yang dimiliki ayah mertuanya. Singgam memilih profesi sebagai polisi karena ingin mengabdi kepada negara. Singgam mengancam kepada Vital jangan macam-macam kepada keluarganya. Singgam lantas pergi ke bandara untuk kembali ke India. Vital marah dan menelpon polisi. Vital memfitnah Singgam agar polisi menahan Singgam karena Singgam membawa narkoba ke Australia. Kemudian polisi memeriksa Singgam, namun polisi bandara justru memberi hormat kepada Singgam karena mereka tahu bahwa Singgam adalah polisi hebat di India yang telah menangkap gembong penjahat internasional. Singgam pun lolos.
Setelah Singgam sampai di kantornya, Singgam menemukan Reddy telah bebas dari penjara. Ternyata Reddy saat ditangkap meminta bantuan Vital. Vital menyogok hakim di sana. Mereka membuat laporan palsu bahwa yang membunuh komisaris polisi adalah kepala sekolah. Kepala sekolah membunuh komisaris polisi karena telah memperkosa istrinya. Istri komisaris polisi mendatangi Singgam. Dia menyalahkan Singgam karena telah membuka lagi kasus pembunuhan suaminya. Gara-gara Singgam, nama almarhum suaminya menjadi buruk karena dituduh selingkuh dengan istri kepala sekolah. Singgam marah, kemudian Singgam melampiaskan kemarahannya kepada para penjahat anak buah Reddy. Singgam menangkap, bahkan membunuh anak buah Reddy tanpa ampun. Singgam juga ingin membunuh Reddy karena dia tidak mungkin memenjarakan Reddy dengan jalur hukum. Di tengah jalanan, Singgam mencegat Reddy dan menembak Reddy. Saat Reddy sekarat, maka Singgam menyuruh anak buahnya yang bernama Subu untuk menembak Reddy sebagai balas dendam. Karena Reddy dulu telah membunuh anaknya Subu. Keesokan harinya, Singgam menemui istri almarhum komisaris polisi dan mengatakan bahwa Reddy sudah tewas dan istri komisaris pun berterima kasih kepada Singgam. Kemudian Singgam menyita kontainer milik Vital. Ia juga membuka isi kontainer itu di depan media dan akhirnya publik mengetahui bahwa Vital telah mengekspor sampah bahaya ke India. Kemudian Vital menemui Singgam di kantornya dan meminta agar Singgam mengembalikan kontainer miliknya. Namun Singgam bersikeras tidak akan mengembalikan kontainernya. Dia mengancam akan segera menangkap Vital dan kemudian dia mengusir Vital. Singgam mendapat telepon bahwa nenek Kavya meninggal dunia. Mereka bergegas pulang ke kota Chennai. Namun ketika mereka berada di dalam pesawat, anak buah Vital yang bernama Rajiv juga berada di dalam pesawat tersebut. Rajiv tahu bahwa Kavya adalah istri Singgam karena mereka berdua sangatlah dekat. Lalu Rajiv memotret mereka dan mengirimnya kepada Vital. Kemudian Rajiv membuntuti mereka. Namun di tengah perjalanan Singgam mengetahui bahwa dirinya dibuntuti oleh Rajiv. Lalu mengejar Rajiv dan menyandera Rajiv. Kemudian Vital menelpon Rajiv tapi Singgam yang mengangkatnya. Singgam mengancam Vital agar tidak macam-macam terhadap Kavya. Kalau tidak, Rajiv akan mendapatkan balasannya. Vidya dan temannya mendatangi kantor Vital untuk mendapatkan informasi tentang Vital. Vidya masuk ke dalam perusahaan itu sedangkan temannya menunggu di luar. Namun ternyata Vital mengetahui bahwa Vidya membawa kamera tersembunyi di tasnya. Vital meminta anak buahnya mencari tahu siapa sebenarnya Vidya. Anak buahnya berkata bahwa Vidya adalah kekasih Singgam. Mengetahui hal itu, Vital marah dan memukuli Vidya dan menjadikan Vidya sebagai alat untuk ditukar dengan anak buah Vital yang disandera oleh Singgam. Teman Vidya yang ada di luar khawatir akan keselamatan Vidya di dalam. Karena sebelum Vidya dipukuli Vital, Vidya sempat menulis pesan kepada temannya. Kemudian temannya Vidya menghubungi Singgam kalau Vidya telah disandera oleh Vital. Singgam lalu menelpon Vital, dan di dalam percakapan mereka, Vital meminta Singgam untuk melepaskan anak buahnya. Jika tidak, dia akan membunuh Vidya. Singgam kemudian menyanggupinya, namun Singgam meminta tenggang waktu karena kota Chennai dan kota Andhra Pradesh sangat jauh dan membutuhkan 11 jam perjalanan darat. Vital menyanggupinya atas permintaan tersebut. Singgam kemudian meminta anak buahnya membawa Rajiv menggunakan jalur darat dan Singgam sendiri menggunakan pesawat terbang agar datang lebih cepat. Vital mengira bahwa Singgam masih di perjalanan. Setelah Singgam sampai, Singgam memeriksa setiap kendaraan yang digunakan Vital untuk membawa Vidya. Lalu Singgam menemukan mobil dengan plat nomor yang cocok dengan plat nomor yang diberi temannya Vidya. Setelah Singgam menyelidiki di sepanjang jalan menggunakan CCTV, mereka sadar bahwa Vidya dibawa ke sebuah rumah sakit. Kemudian Singgam mendatangi rumah sakit tersebut dan menemukan Vidya sedang disandra. Lalu Vidya dibawa oleh Singgam ke rumah sakit lainnya untuk diobati. Setelah Vidya sadar, dia menangis dan berkata bahwa dirinya mencintai Singgam. Dia juga berkata bahwa dia berusaha menggali informasi tentang Vital agar diberikan kepada Singgam. Dengan demikian, Vidya bisa menebus kesalahannya terhadap Singgam karena dulu telah menulis berita yang menyudutkan Singgam.
Anak buah Vital meledakkan bom pada mobil Singgam, namun Singgam keluar dengan cepat sehingga selamat. Namun anak buahnya tewas. Singgam kemudian mengejar anak buah Vital dan berhasil melumpuhkannya. Singgam membongkar kasus limbah bahaya yang diekspor oleh Vital ke India. Singgam memiliki dokumen lengkap yang membuktikan kejahatan Vital. Ia berhasil mendownload bukti itu dengan meretas database perusahaan Vital. Media menjadi heboh memberitakan kejahatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Singgam kemudian bergegas mendatangi kantor Vital untuk menangkap Vital. Namun Vital melarikan diri menggunakan sebuah truk pengangkut kontainer. Singgam berhasil melacak keberadaan truk tersebut dan bergegas mengejarnya. Singgam dan anak buahnya kemudian memeriksa truk tersebut, namun Vital tidak ditemukan. Vital bersembunyi di balik truk tersebut dan akhirnya truk itu kabur. Kemudian Singgam mengejarnya dan menemukan Singgam di dalam pesawat. Akhirnya Singgam berhasil menangkap Vital dan membawa Vital. Di tengah perjalanan, Vital berkata kepada Singgam bahwa ayahnya yang merupakan seorang menteri akan segera membebaskannya. Namun Singgam tidak bodoh, dia akan menenggelamkan Vital dengan mobil yang mengangkut Vital dengan modus kecelakaan. Mendengar itu, Vital kaget dan melepaskan borgolnya. Kemudian Singgam menendang Vital hingga membuatnya jatuh dari mobil. Setelah itu Vital lari ke dalam hutan dan Singgam terus mengejar dan terjadi perkelahian yang sengit di antara mereka. Film berakhir dan ditutup dengan ditembaknya Vital oleh Singgam hingga tewas. Dan ayah Vital diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang menteri. Vidya berencana menikah dengan seseorang dan berjanji tidak akan mengganggu Singgam lagi dan film pun tamat. Okelah sahabat calon pegawai, itulah alur cerita film India yang berjudul Singgam 3. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.